itu dari pikiran sifat Allah sendiri diaktualisasikan melalui salah tidak? Salah tidak ketika saya mengatakan kambing pada mulanya adalah firman? Salah. Kenapa salah? Jadi firman jadi kambing ini berasal dari mana? Kambing belum ada, belum diciptakan oleh Allah. Nah, untuk menciptakan kambing, maka pada mulanya Allah berkata atau tidak? Ketika Allah berfirman, jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Berarti kambing berarti tentu Allah berfirman berdasarkan kehendaknya atau dari sang sumber firman, yaitu sang firman. Jangan panjang-panjang. Berarti kambing ini pada mulanya adalah kehendak. Kambing bersifat ciptaan. Firman Allah Yesus diciptakan oleh Allah. Yesus kekal bersama Allah. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jawab. Firman Allah kekal bersama Allah. Saya tanya apa coba? Ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Inilah kenapa kalau orang Kristen berhadapan dengan Bang Zuma pasti kepalanya gepeng. Saya nanya apa coba? Apakah firman dan sumber firman itu sama? Jawab. Allah dan sumber firman. Saya padahal tidak bawa Allah di situ. Saya cuma bertanya, apakah firman dan sumber sang firman itu sama? Apakah firman dan sang firman itu sama? Sang firman itu merujuk kepada keberadaan Allah sendiri, merujuk kepada hakikat keilahian Allah. Pertanyaan saya, apakah aktualisasikan ciptaannya, maka Allah menciptakannya melalui Allah berfirman. Jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Dari semula kambing belum ada. Ketika Allah berfirman, jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah menjadikan terang melalui apanya Allah? Tentu melalui Allah berfirman. Jangan kepanjangan, jangan kepanjangan. Dari sang firman yang kekal bersama. Pertanyaan saya, apakah firman dan sang sumber itu sama? Sang sumber itu adalah kekal bersama firman-Nya. Pertanyaan saya apa? Sang firman. Pertanyaan saya sama atau tidak sama antara firman dengan sumber firman? Sama atau tidak sama? Ada. Ketika sumber tersebut belum bisa ngapa-ngapain, Anda akan mengatakan bahwasannya. Baru pertanyaan kayak gini udah kejang-kejang. Gimana mau berdiskusi dengan Bang Suma? Kayak gini kejang-kejang. Pertanyaan saya, apakah firman? Dengarkan dulu Bang, dengarkan saya dulu. Katanya mencerdaskan. Kok Anda justru membodohi diri sendiri sih? Pertanyaan saya justru mencerdaskan Anda di sini. Jangan sombong ketika berpikir hanya menggunakan tumit. Jangan sombong. Pertanyaan saya, apakah firman dan sang sumber firman sama? Firman, sang sumber itu kekal selama-lamanya, dari kekal sampai saya kekal. Tidak tanya kekal atau tidak kekal. Yang saya tanya, apakah firman dan sumber firman? Tadi saya sudah menegaskan kepada Anda adalah firman itu adalah pikiran Allah itu sendiri, sifat Allah itu sendiri. Pertanyaan saya, aduh bocor halus juga Anda ini. Pertanyaan saya apa? Apakah firman dan sumber firman itu sama? Kalau dibilang kekal itu adalah saya tidak tanya kekal. Cumi, saya tidak tanya kekal. Saya tanya apakah firman dan sumber firman itu sama? Firman itu ketika Allah itu ya mulai ngaco, mulai gepeng, ular kobra. Yang saya tanya Bang, apakah firman dan sumber firman itu sama?
apakah perkataan dan sumber perkataan itu sama? Katanya mencerdaskan, kok gepeng sih? Pertanyaan saya kok membuat Anda kalang kabut? Apakah firman dan sumber firman itu sama? Apakah mulut Anda dan perkataan Anda itu sama? Jawab. Anda menganalogikan firman Allah, firman ilahi, itu sama dengan mulut saya dan suara saya. Mulut saya, suara saya terbatas oleh ruang dan waktu. Sementara sang firman dan firmannya itu kekal bersama sang firman. Makanya saya tanya, apakah firman dan sumber firman itu sama? Sumber firman itu sang firman itu sendiri, tidak ada sumber dari mana-mana. Apakah Allah ketika Allah berfirman itu di luar Allah? Oke, sekarang mari kita lihat. Mari saya ajarin. Mari saya ajarin, Bang. Dari luar sang sumber. Abang. Ya? Mari saya ajarin, Bang. Saya ajarin. Jangan gengsi untuk belajar sama Bang Suma ya. Bang Suma bisa menjadi guru yang baik untuk Anda ketika Anda duduk dengan tenang, atur napas, minum air putih, usap dada. Ambil tisu untuk menjaga liurnya netes. Yesaya 55 nomor 11. Dengarkan saya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ada berapa objek di sini? Firmanku, mulutku. Ada berapa objek? Jawab saya, Bang. Ini firman Tuhan loh. Jangan mencret dulu. Jangan mencret dulu. Belum makan rujak pun. Saya tanya, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Di situ ada berapa objek? Firmanku, mulutku. Di situ ada berapa objek? Saya kode mute sama kawan Anda. Sama-sama pengecut. Jadi firmanku, dabar, mulutku, P. Ada berapa oknum di situ? Antara firmanku dan mulutku di situ ada berapa objek? Ada berapa, Bang? Firman yang Anda maksud di sini adalah pesan-pesan dari firman ilahi oleh para nabi. Pertanyaan saya ini untuk mencerdaskan Anda. Pertanyaan saya, Yesaya 55 ketika Tuhan berbicara mengenai dabar, ya, dengan berbicara mengenai P, mulut, sumber, dan juga apa yang keluar dari sumber, apakah itu satu objek atau dua objek? Jawab. Ketika Allah berfirman, tidak ada satu makhluk pun yang mendengar langsung suara Allah. Anda patut mengetahui itu ya. Tidak ada satu pun yang dapat melihat Allah itu sendiri. Tidak ada satu pun yang melihat sumber sang firman. Ini yang mau mencerdaskan. Apa yang ingin Anda cerdaskan kalau dengan polanya kayak gitu? Demikianlah firmanku. Sabar, saudara. Ini kita sedang berdiskusi dan Anda sudah mulai kalang kabut. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perkataan Tuhan loh. Demikianlah firman yang keluar dari mulut. Pertanyaan saya, apakah perkataan dan mulut itu sama? Jawab. Mulut diciptakan oleh Allah itu sendiri. Hakikat keilahian Allah itu sendiri yang menciptakan mulut. Melasa. Orang Jepang mengatakan Anda ini melasa. Mulut dan perkataan apakah sama? Jawab. Apa? Mulut dan perkataan apakah sama? Mulut siapa? Mulut seseorang atau mulut para nabi itu diciptakan oleh Allah. Ini firman Tuhan. Yes. Iya. Demikianlah firmanku. Dengar. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman dan mulut itu sama? Mengatakan bahwasanya, membayangkan bahwasanya mulut di sini seperti mulut Anda, itu Anda salah. Saya tidak membayangkan mulut saya. Tidak membandingkan dengan materi dengan firman Allah. Mulut saya dilengkapi dengan bibir yang seksi. Saya nggak membayangkan itu. Ini firman Tuhan, tante. Yang saya katakan ini Yesaya 55 nomor 11. Ini firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan dabar, berbicara mengenai perkataan firman. Lalu dia mengatakan P, berbicara mengenai sumber firman, yang kemudian manusia mengerti dengan bahasa mulut. Kata Tuhan, demikianlah perkataan, demikianlah firman yang keluar dari mulut. Atau sang firman tidak punya mulut.
Dia bersifat menciptakan mulut. La haula wala quwwata illa billah. Anda di sini sedang berbicara tentang mulut siapa? Apakah mulut Anda yang tahu di sini yang menceritakan itu? Hai, mulai emosi dia. Paman, ini kita berbicara mengenai firman Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil, tempel di kitab Anda jadi clipping. Oke? Sebagai hiasan, tapi Anda tidak imani. Di sini sangat jelas firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut. Berarti Yesus tidak berasal sebagai kehendak yang utuh dalam diri Tuhan nuzul menjadi manusia, tapi dia hanya perkataan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Dengarkan. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Jadilah hamil Maria. Hamillah Maria. Jadilah Yesus. Ini yang disebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Memberi perintah maka semuanya jadi, memberi firman maka semuanya ada. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda beriman kepada Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dikarenakan Yesus adalah nama dari Tuhan yang menjadi manusia. Bung, Yesus itu bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, bukan, tapi perkataan. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman, sama dengan matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut. Sampai situ Anda belum paham? Anda ngomong apa di sini? Ketika Anda membayangkan Allah itu Allah bertanya Anda ngomong apa? Berarti Anda nggak paham. Makanya kalau Anda itu ingin mencerdaskan, Anda cerdas duluan. Tadi Anda mengatakan bahwa mulut dengan perkataan itu sama. Ini ilmu dari mana? Anda dapat ilmu dari mana? Antara mulut dan perkataan sama itu ilmunya dari mana? Kan Anda, bukan saya. Anda itu yang mengatakan demikian. Oke, baik. Saya tanya lagi. Apakah mulut dan perkataan sama atau tidak? Mulut hakikatnya sebagai lisan. Ya, mulut manusia atau mulut Yesus. Mulut Yesus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tante, mulut Yesus yang saya bawa tadi Allah itu sendiri, yaitu Sang Firman, yaitu hakikat keilahian Yesus itu sendiri menciptakan mulut Yesus. Melalui mulut Yesus, firman Allah, firman ilahi, firman hakikat keilahian Yesus itu tersampaikan. Anda kenapa jadi mulut kenapa jadi mabuk kayak gini? Itu yang Anda salah di sini, Mas. Kenapa jadi mabuk? Anda ditertawakan sama umat Islam awam. Ketika saya mengatakan Yesaya 55 nomor 11 itu, saudaraku, ini berbicara mengenai firman Tuhan. Ini klaim sebagai firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Elohim. Jadi ada sesuatu yang keluar dari mulut. Mau Anda artikan itu mulut seperti apapun, yang jelas iki alat, yang mana alat ini adalah mesin sumber perkataan itu keluar. Oke? Nah, sekarang begini. Firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaan saya, apakah mulut Tuhan dan firman Tuhan itu sama? Jawab. Tuhan tidak bermulut. Tuhan menciptakan mulut untuk menyampaikan firman-Nya. Karena bisa mendengar langsung dari sumber. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Yesaya 55 nomor 11 ini salah. Yang salah itu Anda. Anda Bang. tidak bisa memahami firman ilahi dengan firman fisik, materi. Ketika firman Allah itu turun atas para nabi berupa tiang awan, berupa mimpi, berupa penglihatan. Anda menyamakan penglihatan para nabi dengan keilahian Allah itu sendiri. Anda salah. Ketika kita membahas tentang firman ilahi, saya kasihan sedang membahas sama tentang materi.
Siapkan karung basah. Iya, Allah Tuhan kata Anda tidak punya mulut. Tapi ketika Tuhan seutuhnya 100% menjadi manusia, boleh kata dia. Allah nggak punya mulut, tapi menjadi manusia nonotnya dipotong pada hari ke-8 bisa. Ini apa yang Anda ingin cerdaskan sini? Ayam? Anda ingin mencerdaskan ayam? Ya silakan ke kandang ayam. Di sini nggak bisa dengan pola itu. Namun La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku berlindung kepada manusia berwujud setan berwujud manusia kayak begini. Ini data di dalam kitabnya orang Yahudi, kata peh di situ diterjemahkan dengan mulut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mampu nggak Anda berdiskusi dengan saya? Mampu tidak? Kalau Anda mampu, jangan saya di mute. Nah, ini kita diskusi, Bang. Ini kita diskusi, Bang. Itu dikasih mulut. Ini kita berdiskusi ya, Bang. Santai aja, Bang, santai. Ini Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata P, definisi P, arti P, terjemahan P dalam bahasa Ibrani ke Indonesia itu mulut. Anda menyalahkan saya, tapi datanya ada. Gimana ceritanya, Bang? Yang Saya tidak paksakan abang untuk menjadi waras. Tidak ada yang menyalahkan Anda, yang menyalahkan diri Anda sendiri. Tadi Anda yang menyalahkan saya loh. Saya mau Abang mengasih gini. pemahaman kepada Yesaya 55 nomor 11. Lo kasih pemahaman ke saya gimana ceritanya, Abang? Antara perkataan dan kasih saya 1 menit. aja, Abang nggak Kasih saya paham. 1 menit. Apakah dengar. Kasih Dengar, saya sabar. Pertanyaan saya jawab. Mulut Tuhan. Iya, setelah ini Anda dikasih. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah mulut Tuhan dan perkataan Tuhan itu sama? Jawab. Kok saya di mute? Jawab, Bang. Kerjaan ini. Ya karena abang ngomong terus. Saya tidak Gantian kita ngomongnya, Bang. Bertanya baru saya jawab. Ketika saya menjawab, Oke, pertanyaan saya, dengarkan. lebih ngalor ngidul pertanyaannya Dengarkan daripada pertanyaan saya, jawabannya. Bang. Tante, dengarkan saya, Tante. Apakah mulut Tuhan dan perkataan Tuhan berdasarkan Yesaya 55 nomor 11 itu sama atau beda? Jawab. Tuhan tidak bermulut. Yang Anda pahami di sini adalah mulut itu ciptaan Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kita sedang membaca dalil. Mulut di sini adalah mulut ilahi, Please. firman ilahi, mulut ilahi, bukan mulut siswi. Iya, maka yang Oke, saya tanya kepada Anda. Anda bisa menggambarkan tidak mulut ilahi di sini? Bagaimana besarnya? Apakah seperti mulut Anda? Hah? Mulut ilahi apakah besarnya seperti mulut Anda? Saya tanya Anda. Mestinya pertanyaan itu Mulut ke di sini Anda. adalah mulut yang bersifat ilahi. Firman ilahi itu tersampaikan. iya kan? Tentu dia memakai Kan cara saya bahasa tanya, manusia. kan saya tanya tadi, Bukan bahasa Abang. Anda Yesaya yang 55 nomor 11, di situ tertulis firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti ini sedang berbicara mengenai mulut adalah Tuhan. mulut Kita ilahi, bukan mulut seperti mulut Anda yang Iya. bersifat terbatas. Firman Allah itu Ya tidak terbatas. Allah, ya Karim, tidak terikat oleh ruang dan waktu. gepeng. Inilah ular Ketika Anda kobra. Kalau membayangkan pura-pura mulut jadi ilahi cumi-cumi ya sama kayak seperti gini. mulut Anda, maka Anda salah. Begini loh, Tante, gini Tante. Ini saya sedang membahas tentang hakikat Tuhan. Mulut Tuhan tentu tidak sama seperti makhluk, karena Tuhan tidak sama seperti makhluk. Antara mulut Anda dengan mulut monyet, meskipun sama-sama mulut, tetapi tidak sama. Kenapa? Anda meskipun mirip monyet, tapi Anda bukan monyet. Jadi mulut sama-sama mulut, tapi tidak serupa. Nah sekarang ini ini Tuhan yang kita bahas. Berbicara mengenai Tuhan, di situ dikatakan mulutku dan juga firmanku. Pertanyaan saya, mulut ilahi, kalau Anda tidak mengerti Tuhan, kan saya tadi bertanya, mulut Tuhan dan perkataan Tuhan apakah sama? Anda lari ke ilahi, oke, saya ke ilahi. Apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama atau beda? Jawab. Firman ilahi
itu disampaikan kepada manusia, tersampaikan kepada manusia melalui pertanyaan saya apa, Peng? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama atau beda? A sama, B beda. A atau B? Jawab. Jawabnya C. Cuman A dan B, Bang. Apakah sama antara mulut ilahi dan perkataan ilahi? Sama atau beda? A sama, B beda. Mas, saya mau mengatakan begini, Mas. Ketika Anda mengatakan, ya, menyamakan, ya, membanding-bandingkan, membayangkan bahwasannya mulut ilahi dengan perkataan ilahi itu apakah sama? Ya, tentu kita merujuk kepada mulut ilahi di sini adalah ketika ilahi itu berfirman, maka ada sesuatu yang berfirman kepada manusia, atau ada sesuatu objek, atau ada suatu objek yang dijadikan oleh Allah yang keluar dari mulut. Melalui perkataannya, ada sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, kan gitu. Pertanyaan saya apa? Apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi sama atau beda? Itu pertanyaan saya. Saya tidak sedang minta Anda menjelaskan apa itu mulut ilahi, tidak. Yang atau beda antara mulut ilahi dengan perkataan ilahi. Coba jawab dulu dong. Katanya mencerdaskan. Mulut ilahi di sini menggambarkan bahwasannya firman ilahi itu mengaktualisasikan firmannya kepada manusia melalui Allah berfirman. Itu saya tidak sedang minta Anda menjelaskan. Saya hanya bertanya, apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama? Saya hanya tanya itu loh. Perkataan ilahi, mulut ilahi dengan perkataan ilahi itu tidak bisa ngapa-ngapain ketika dia tidak bisa berfirman, kan begitu? Firman ilahi itu tidak bisa buat apa-apa ketika dia tidak bisa berfirman. Ketika adanya Allah bisa berfirman, sang firman itu bisa berfirman. Kalau abang ini ada depan saya, kusentil biji matanya, Bang. Begitu yang saya tanya, apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama? Saya kan memberi pembelajaran kepada Anda. Apa itu yang dimaksud? Nggak usah step by step. Nggak usah sosokan. Pertanyaan saya, apakah mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi itu sama atau tidak? Dari mulut ilahi dulu. Oke, biar Anda paham. Oke, biar ada edukasi Anda. Saya tidak minta penjelasan. Saya tidak minta penjelasan dari Anda. Yang saya minta, apakah mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi itu sama atau beda? Tadi kan saya katakan firman dan sumber firman apakah sama? Anda nggak bisa jawab. Nah sekarang mulut ilahi dan apa yang keluar berupa perkataan dari mulut ilahi apakah sama atau tidak? Jawab. Kata siapa nggak bisa jawab? Logika Anda. Ya udah jawab kalau gitu. Tidak bisa. Mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi apakah sama atau beda? Jawab. Sama atau beda? Saya menjelaskan dari konteks mulut ilahi dulu. Boleh? Saya tidak minta Anda menjelaskan. Saya cuma tanya sama atau beda. Ketika kita membahas tentang firman ilahi, kita tidak sedang membahas 1 tambah 1 harus 2, Mas. Anda harus butuh penjelasan. Sama atau beda? Tugas sama saya atau beda? Tugas saya adalah mencerdaskan. Sama atau beda? Ya, mencerdaskan. Sama atau beda? Saya bertanya, ingin dicerdaskan. Jawab pertanyaan saya. Mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi, apakah sama atau beda? Jawab. Ketika Allah berfirman, itu beda konteks dengan firman Allah itu sendiri. Ya, ketika firman Allah itu sendiri kekal bersama Allah, maka ketika firman Allah itu kekal bersama Allah itu sendiri, maka Allah berfirman. Firman Allah tadi yang kekal bersama Allah itu diaktualisasikan Allah melalui Allah berfirman. Sekarang yang kekal bersama dengan Allah mulutnya atau perkataan yang keluar dari mulutnya? Mulut Allah itu yang adalah kekal bersama Allah, yang kekal bersama dengan Tuhan, yang kekal bersama dengan Tuhan, mulut Tuhan atau perkataan Tuhan yang kekal bersama Tuhan? Yang kekal bersama Tuhan, yang kekal bersama Sang Firman adalah firman.
Meong. Bagaimana Anda ini? Mulut Tuhan yang kekal bersama Tuhan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu yang kekal ketika bersama? konteksnya Tuhan berfirman. Anda paham? Oke, berarti kalau ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet, berarti monyet ini yang kekal bersama dengan Tuhan. Firman Allah yang kekal bersama Allah itu diaktualisasikan kepada manusia dengan berfirman. Allah berfirman. Bagaimana Anda bisa mencerdaskan orang kalau kayak begitu? Yang kekal bersama dengan Allah itu adalah sifat sumber yang melekat pada diri Tuhan. Sedangkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah jadi makhluk, Tante. Iya. La haula wala quwata illa billah. Ketika Tuhan mengatakan jadilah matahari, firman yang keluar adalah JADIMATH, berarti matahari, matahari. Jadilah matahari itu adalah firman. Jadilah matahari itu adalah firman. Objek yang kemudian menjadi yang berasal dari firman itulah matahari. Jadi matahari kalau diurut, matahari, kemudian firman, lalu kemudian sifat. Nah, Yesus berasal dari mana? Dari perkataan, bukan berasal dari sifat. Bukan sifat yang menjadi Yesus, bukan pribadi Tuhan yang menjadi Yesus, tapi perkataan yang terlontar dari mulut Tuhan menjadikan Yesus itu ada. Pembuktiannya, ketika Tuhan berkata, aku hendak membuat Maria hamil. Apakah Yesus sudah ada di situ sebelum ibunya hamil? Tidak. Hamil dulu ibunya, baru Yesus ada. Oke? Siapa Dengarkan. yang berkompeten menjelaskan Yesus di sini? Anda apa saya? Saya dong. Saya dong. Ya. Oke, sudah. Sekarang begini. Giliran saya. Begini. Dengarkan. Anda kan tidak bisa menjawab tadi antara mulut dan apa yang keluar dari mulut. Anda tidak bisa jawab. Nah, sekarang saya ubah pertanyaannya. Saya ubah polanya supaya Anda bisa cerdas. Memang tidak bisa jawab. Asumsi Anda tidak bisa jawab. Oke, kalau begitu saya tanya lagi. Apakah mulut Tuhan dan firman yang keluar dari mulut Tuhan sama atau beda? Mulut Tuhan di sini menggambarkan ketika saya tidak minta Anda menjelaskan. Anda tidak menjawab kan? Mulut Tuhan di sini. Saya tidak tanya Anda menjelaskan mulut. Yang saya tanya, apakah mulut Tuhan dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sama atau beda? Apa jawaban saudara? Oke. Kasih saya waktu 30 detik, bisa? Sama atau beda? Saya cuma minta dua kata itu, salah satunya Anda pilih. Sama atau beda? Sama? Salah satunya adalah kasih saya waktu 30 detik. Mencret. Udahlah, Bang. Saya kasih 30 detik, Anda takut. Nggak perlu apa yang Anda ingin jelaskan. Pertanyaan saya, apakah mulut Tuhan dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sama Saya atau tidak? dulu dari perkataan mulut. Mulut itu mencerminkan Allah berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu konteksnya di situ, ya. Allah Mulut berfirman mencerminkan. itu, mulut Allah itu bersumber dari mana? Dari firman. Mulut Allah berfirman. Oke. Nah, sekarang mulut ini yang bersama-sama dengan Allah atau firman yang bersama-sama dengan Allah? Yang kekal bersama Allah adalah firman Allah. Ketika di sini konteksnya tentang bukan mulut. Mulut itu merujuk kepada ketika Allah berfirman. Bukan mulut. Ada dua konteks yang berbeda di sini. Yang melekat pada diri Allah bukan mulutnya, bukan sifatnya. Ketika Allah berfirman, itu menggambarkan di sini adalah aku berkata-kata dari mulutku. Berarti ada sesuatu, ada sesuatu baik. atau ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu sendiri. Baik. Saya ikuti irama Ketika Anda. Allah berfirman, itu sumber firmannya itu dari sang sumber. Maka mulut yang digambarkan di sini adalah ketika Allah itu berkarya melalui Allah berfirman. Baik. Nah, Firman pertanyaan saya. Allah itu kekal bersama Allah. Masih panjang dongengnya, masih panjang. Pertanyaan saya, kan Anda mencerdaskan tuh, jadi Anda harus siap-siap banyak ditanya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan melontarkan firman dari dirinya keluar, kan Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa. Oke? Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman, yang keluar dari Bapa, tubuh Yesus atau perkataan Tuhan? Jawab. Meow. Yang keluar dari Bapa adalah sifat atau firman. Wih, bagaimana ceritanya sifat keluar dari
cerminan Allah. Firman Allah itu adalah cerminan Allah. Yang keluar, dengarkan. Yang keluar dari diri Allah itu jasadnya Yesus atau untaian wahyu, perkataan? Jawab. Yang keluar, yang dimaksudkan, dikontekskan, dibilang sama Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang kekal bersama Allah. Contoh. Pertanyaan saya, gimana Anda mau mencerdaskan apa yang kutanya? Anda nggak pernah jawab. Yang saya tanya, yang keluar dari Allah, jasadnya Yesus yang turun dari langit, masuk ke dalam rahim, atau yang sampai ke Maria itu adalah perkataan? Jawab. Jawab. Kalau Yesus yang turun dari langit, bayi dia dari langit sampai ke bumi, dia sudah berjenggot. Yang keluar dari Allah itu perkataan, turun dibawa oleh malaikat Gabriel ke bumi. Firman diantar oleh Gabriel ke Maria. Maria, ya paman, yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Oh, kenapa bisa paman? Yes, yang maha tinggi menginginkan demikian. Pertanyaannya, yang dibawa oleh Gabriel, Roh Kudus sampai ke bumi, sampai ke Maria itu jasadnya Yesus atau firman wahyu? Jawab. Kalau ini Anda juga tidak paham, kulempar semua. Yang dibawa oleh malaikat Gabriel adalah berita, kabar gembira kepada Maria. Mantap sekali. Yesus di mana pada saat itu? Yesus di mana? Hakikat keilahian Yesus tetap dalam waktu bersamaan menyelimuti alam semesta. Ini yang tidak sehat nih. Ini yang tidak sehat. Orang waras diajarin sama orang sinting kayak gini. Mama perhatikanlah wahai oten-oten, ya. Inilah cerminan orang kafir itu. Teman-teman muslim, perhatikan cerminan orang kafir. Bagaimana kemudian iblis menggunakan lisannya untuk menyesatkan manusia. Tengoklah. Tuhan mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dia mengikuti langkah setan. Ditanya apaan, dia ngolor ngidul ke sana kemari. Yang bisa kemudian disesatkan dengan konsep pembicaraan orang tadi adalah wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayyi. Orang-orang yang bersekutu dengan setan bisa disesatkan dengan oknum tadi. Ditanya di dalam Yesaya 55, jelas sekali terekam di sana. Di situ ada kata debar, firman Tuhan yang keluar dari mulut Yatsa. Apa yang keluar? Firman dabar Yatsar. Yatsa ini keluar dari mana? Dari V, mulut Tuhan. Keluar dia. Jadi Tuhan melontarkan sebuah kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan melontarkan firman-Nya, jadi maka jadi. Ini yang terurai. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Ke muka bumi. Maka Maria mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, hamil dia. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan yang datang. Di mana Yesus pada saat itu? Yang gak ada lah, kucuk. Yesus belum ada. Dia jadi janin aja belum. Masih juga disampaikan oleh Gabriel. Tuhan Maha Tinggi mau engkau hamil. Begitu dia hamil, Yesus belum ada. Lahir jadi manusia, baru Yesus itu ada. Makanya dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Bukan Yesus yang menjadi daging, bukan. Tetapi perkataan Tuhan, kehendak Tuhan yang di Yesus. Bukan mulut Tuhan yang jatuh turun bumi menjadi manusia, bukan. Tapi sesuatu yang keluar dari sifat Allah, yang keluar dari P, mulut yang melekat pada diri Allah, sifat yang melekat dari kepada Allah, itu melontarkan sebuah kehendak yang turun ke atas muka bumi, kemudian mengakibatkan Maria tanpa suami bisa hamil. Jadi yang menjadi Yesus itu bukan Yesus. Yang menjadi Yesus itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah bagaimana bisa sampai kepada manusia? Berfirman, kun,
terjadi. Disampaikan kemudian oleh malaikat, Maria, iya, aku Gabriel, iya tahu mau ngapain. Aku disuruh oleh pencipta langit dan bumi untuk memberitakan bahwa dirinya menghendaki engkau hamil. Gimana mungkin saya mau hamil, Gabriel? Saya nggak ada suami. Yang maha berkehendak menginginkan, ya pasti terjadi. Ya udah kalau begitu silakan hamillah Maria. Kemudian Yesus mengatakan apa setelah dia keluar ke muka bumi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kata Yesus ketika dia ada di bumi? Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 8:42. Andai saja Yesus itu adalah sumber itu sendiri yang menjadi manusia, maka Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau menjadi bayi. Aku sendiri yang mau menjadi manusia. Aku sendiri yang mau netek. Aku sendiri yang mau sunat. Aku sendiri yang mau jadi mayat. Tapi faktanya Yohanes 8:42, Yesus dengan sangat jelas mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan, dia diperintah untuk menjadi manusia. Kalau Tuhan yang menjadi manusia, maka manusia ini akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Kenapa? Ya aku Tuhan. Faktanya kagak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa bedanya dengan Bang Suma? Aku datang di atas muka bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki, ganteng, cakep, manis, bernama Bang Suma, bukan atas kehendakku sendiri. Ketampananku dan kemanisanku itu, kegagahanku bukan dari diriku, tapi dari Allah yang telah mengutus aku. Sama, gak ada bedanya. Tos dusus. Tos. Beda. Lanjut teman-teman sekalian. Beda. Kalau menurut yang mencretkan tadi itu, yang menjadi Yesus adalah Yesus karena Yesus adalah firman, gitu. Iya, izin Gurunda, tadi aku yang turunin karena jawabannya pun juga sudah muter-muter Gurunda ya. Aduh. Itu Ya. mencerdaskan, Ya, mencerdaskan atau Cuma membahagiakan untuk mengusir ngantuk aja. Itu sebetulnya mencerdaskan atau membahlulkan ya. Nggak ada kapok-kapoknya itu orang masuk di room muslim bawanya narasinya itu terus. Coba deh di-upgrade ini siapa Pak mencerdaskan, di-upgrade sedikit, jangan itu terus loh materi yang dibawanya. Sekali-kali Yesus utusan gitu, jangan Yesus Tuhan mulu. Kalau Yesus Tuhan mulu jelas udah ini udah lewat ya. Coba sekali-kali senada dengan Muslim, Yesus utusan sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible gitu loh. Biar nggak bosen, ya kan? Iya, izin Gurunda, ini ada Bang Sadlek. Malam Bang Sadlek. Dari Muslim atau Kristen Bang Sadlek? Bang Sadlek. Sadlek mah Muslim. Oh, Muslim. Oh, Muslim ya. Oke. Itu di bawah ada ini siapa? Ntar. Davin Devan itu Oten apa Muslim? Davin Devan coba typing dari Muslim atau dari Kristen? Oh ya, ada Davin Devan ini. Enggak, ini miring kayaknya miring. Bang Sedlek masih monitor nggak? Udah nggak ini kayaknya ya, jauh dari perangkat. Iya, udah jauh nggak dari monitor. perangkat mungkin Coba kayaknya, Umi. kita ganti. Malam Bang Davin Devan. Bang Davin. Malam Bang Davin. Masuk nih anak tahu ya. Davin Devan, selamat Masa malam. orang tak nak kesini. Asik. Yesus menjadi Yesus menurut mencret tadi.
Fenomena apa yang membuat orang demikian ya? Barang bisa dipersulit gitu loh. Apa kira-kira ya? Secangkir kopi kah apa? Secangkir tua kah? Iya, bawa dalil, bawa dalil. Loh, tadi itu Kristen. Masuk Boy, selamat malam. Boy Bia, selamat malam. Boy Bia. Kok naik langsung di mute? Barusan nggak kencang. ya, selamat malam. Itu Bang Handi. Ya, bagus. Dia jawab, Bang Han, dia jawab. Ada yang bisa saya banting. Bang Boy Bia, selamat malam. Selamat malam. Ntar dulu ya. Bang Boy Bia malah ditutup ininya. Jangan kau tutup yang sudah tertutup. Yo, selamat malam yo. Yo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang bisa Malam, saya Pak banting Mari. yo? Enggak ada. Ya. Ini kenapa nggak mau pada ngomong ya? Padahal ngantri banyak. Males. Iya, ayo nggak apa-apa silaturahmi aja. Oh ya, ada Pak Arten. Pak Arten, gimana kabar? Baik. Selamat malam Pak Arten. Malam. Ada yang mau disampaikan atau ada yang bisa kita banting? Silakan. Gimana Pak Arten? Sehat? Iya, ada yang ingin saya tanyakan. Silakan. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Gede banget suaranya. Iya, Kecil gede suaranya banget ya? nyaris tak terdengar. Iya. Gedein coba Pak. Alhamdulillah. Oke. Coba Udah cek jelas ya? sound dulu. Cek. Masih kecil. Itu pakai headset yang berapa juta Pak? Masih kecil. Kalau mau menanggapi Halo, Pak. tadi itu, Pertanyaannya, Pak, langsung, Pak. kalau mau menanggapi tadi itu Anda kayaknya kurang apa ya? Kurang urus sama alam. Kurang bersahabat sama alam. Kadang-kadang musim hujan dia pikir musim kemarau. Selamat malam Bang Dia. Dai. Halo, selamat malam Bang Bang Di. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari Islam apa dari Kristen Pak Bang? Saya Islam. Oh, Islam. Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Tapi di sini nggak ada yang oten Pak. Gimana? Islam Nggak ada yang beneran. Kristen di sini. Ini Islam beneran apa Islam beneran? Islam lah. Islam bener. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Islam saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Islam saya mau nanya, sholat jenazah berapa rakaat? 3. DY. Empat. Berapa? 4 rakaat.
Buset, bukan muslim ini mah. Nyamar-nyamar. Mana ada sholat jenazah 4 rakaat Bang Di? Aduh, kok aku jadi mules ya Bang Andi ya. Gua juga bilang apa? Udah dibilang 3, situ bilang 4, salah deh. Mestinya 19. Gimana sih ya, Bang? Orang nggak ada rakaatnya kok. Gimana sih? Selamat malam, Monsieur Ronaldo. Assalamualaikum. Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejebak dari nama ya? Ini mau bertanya Bang Bima. Iya. Nih, seandainya ya ada orang Kristen, cuman dia tuh orangnya baik, tuh Bang Bima. Peduli sama orang Islam, cuma umat lah dia peduli. Itu gimana itu? Iya. Apa dibalas Al-Quran. Iya, baik. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, "Waman azlama mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam." Jadi di sini penggarisan dari Allah Subhanahu wa taala. Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Artinya gini, sebaik apapun orang tersebut, kalau sudah sampai Islam kepada dirinya lalu kemudian dia tidak bersyahadat, maka dia jatuh pada kodrat zalim. Orang-orang zalim di mana tempatnya? Neraka. Kenapa demikian? Karena mereka mencoba untuk melakukan sesuatu kebaikan tetapi tidak masuk ke dalam kategori muslim. Contoh nih Bang. Iya. Contoh. Ada orang cerdas, ada orang pintar, ada orang arif, ada orang bijak. Kemudian mereka, orang-orang cerdas ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Mereka mampu kemudian menyelesaikan soal-soal fisika, kimia. Tetapi dia tidak terdaftar di satu sekolah atau perguruan tinggi. Apa fungsi kecerdasannya? Apa fungsi kemudian kepintarannya? Ketika kemudian dia tidak terdaftar di universitas tersebut, dia sama sekali tidak akan pernah bisa mendapatkan ijazah. Benar ya? Iya Bang. Iya, seperti itulah kaidahnya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaraku jelas? Jelas. Oh ya, maaf saya mengucapin assalamualaikum maupun saya Musrani ya. Iya. Suaranya kecil bang, suaranya kecil bang, digedein lagi dikit bisa nggak? Maaf Bu, saya bukan abang, saya cewek. Iya, Oh cewek, benar. iya kakak coba digedein lagi suaranya kak. Udah jelas. Halo. Cek. Udah. Oh, maaf saya bukan apa ya. Saya ingin bertanya ya masalah apa ya. Maaf ya, ini kan kita bertukar pikiran gitu kan. Tentang surga gitu. Kan tujuan manusia itu kan ujung-ujungnya kemana, ke surga kan gitu. Maunya Kecil suaranya, Bunda kecil suaranya. Masa sih kecil banget? Ah, sekarang besar. Lanjut. Berarti harus tempel di bibir ini headset ini baru bisa. Astaga. Ya udah ini aku mau nanya kan masalah surga gitu kan. Ya saya kan nggak tahu janji Allah surga itu di Muslim saya nggak tahu gitu kan. Iya. Boleh nggak
saya tahu gitu. Boleh. Boleh ya? Silakan. Iya. Gimana Mbak? Enggak, itu yang saya tanya Bang Suma itu, ya surga yang dijanjikan Allah untuk umat muslim itu apa gitu. Maksudnya itu yang gue bertanya ke Bang Suma. Oke, baik. Saya kan nggak tahu Al-Quran gitu loh. Iya, Saya kan iya, nggak baik, paham, ya. Baik. Jadi salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim kita ambil misalnya di surah Al-Hajj ayat 56. Mau Bang Suma bisa nggak dilihatkan, saya kan kalau bilang bahasa Arab itu kan nggak ngerti gitu kan. Ada biasanya ada terjemahannya kan gitu, Indonesia ada kan. Biasa ikut baca juga maksudnya gitu. Iya. Saya bacakan aja Mbak. Nanti bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 56. Al-Hajj itu A-L-H-A-J-J. Al-Hajj. Al-Hajj. Iya, ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mulku yawma idzil lillah, yahkumu bainahum, falladina amanu wa amilus salihah fi jannatin na'im." Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Allah memberi keputusan di antara manusia, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga di dalam Islam itu adalah alam yang penuh dengan kenikmatan, alam yang penuh dengan kemuliaan, alam yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan juga makhluk yang ada di dalamnya adalah makhluk yang hidup kekal di surga. Oke. Boleh jabarkan maksudnya gini, kenikmatan itu dalam kenikmatan dalam hal apa gitu? Iya, baik. Jadi sejatinya yang masuk surga ini manusia, maka apa yang nikmat, yang menjadi batasan-batasan kemudian pada diri manusia ketika hidup di bumi, lalu manusia mentaati perintah-perintah itu untuk dilanggar, maka kenikmatan itu yang didapatkan berkali lipat ganda di sana. Contoh misalnya di dunia kebahagiaan itu adalah makan durian. Maka di surga nanti kenikmatan itu berlipat ganda diberikan oleh Allah. Jadi melebihi dari nikmatnya makan durian yang ada di bumi. Seperti itu. Karena gimana? Karena gini kan pemahaman dari beberapa orang yang tidak mengerti. Karena gini ya, maaf ya. Iya, silakan. Kadang dari Alkitab ada orang salah memahami gitu kan. Kadang di Al-Quran juga dari Nasrani juga ada yang salah paham dengan ayat-ayat gitu kan. Akhirnya itu menjadi kontroversi dan menjadi bingung kan orang. Yang benar ini sih, yang mana benar ini sih, yang mana ya, kayak gitulah istilahnya ya kan. Iya. Kemudian kayak gitu kan. Nah inilah yang kadang mungkin yang aku udah pahami maksud dari Bang Suma itu, kenikmatan itu seperti apa. Yang penting itu kan dalam arti beberapa orang Kristiani menganggap bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan hawa nafsu gitulah. Kan orang memahami seperti itu kan. Banyak yang aku sering lihat sih komen-komen bilang oh kenikmatan ini, kenikmatan itu gitu kan. Karena mereka berdasarkan dari ya mungkin ada ayat Al-Quran berbunyi gitu yang 72 bidadari, aku nggak paham juga sih itu. Ya mereka kan berdasarkan dengan 72 bidadari gitu loh. Nah, itu yang aku ini. Cuman kan kadang ya kayak ada satu host itu ya, walaupun saya Kristen tapi saya juga nggak suka ya terlalu menghujat gitu kan. Istilahnya kita kan sama-sama juga manusia ya kan. Ya agama lah milik masing-masing kan gitu. Mau percaya mana, mau percaya itu adalah hak kita ya kan. Kalau seandainya seseorang mendapat hidayah untuk jadi mualaf, ya itu urusan mereka. Begitu juga kan kalau seandainya orang Muslim ketika dia menjadi seorang Kristen, itu kan udah pilihan mereka seperti itu kan. Iya, betul. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam hal agama. Sebenarnya begini, sebenarnya di dalam Kristen pun itu tidak ada paksaan untuk seseorang itu untuk kamu harus itu, kamu nggak boleh masuk Islam kok, nggak ada gitu. Itu udah pilihan manusia, karena Tuhan tidak membatasi manusia dengan hak asasi manusia itu nggak pernah dibatasin gitu kan. Tapi kan ada akibatnya, ya kan, seperti dosa upahnya itu kan maut seperti itu kan. Kalau kita melakukan dosa, kita memilih untuk berdosa, berarti kita memilih ke maut, ya kan. Siap. Nah,
Itu yang aku pikir sampai sekarang gini loh. Jadi aku sering lihat sih ini di Islam ini istilahnya penjelasannya itu mendetail banget gitu kan. Istilahnya nggak ada, walaupun nggak ada kata-kata hujat, tapi enak lah gitu. Maksudnya penjelasannya nggak terlalu ini. Tapi aku lihat di kesana itu udah video-video apapun yang udah dicantum di situ, berjoget-joget. Pancarkanlah keresahan itu sebagai kasih kan. Sebenarnya kan dikenal sebagai kasih, tapi kok nggak ada kasih gitu. Karena kok jadi pertimbangan gitu loh. Kok jadi kayak begini gitu kan. Harusnya kan harus ada kasih gitu kan. Tapi kok kenapa itu nggak dipancarkan dari manusia? Mereka ya sebagai saya itu percaya bahwa Yesus adalah kasih. Tapi kenapa tidak mempunyai pribadi seperti dia yang punya kasih gitu. Walaupun kalian tidak mempercayai dia adalah Tuhan, tidak mempercayai, tapi kita harus mengikuti cara dia gitu loh. Istilahnya sifat dia yang dia punya apa, lemah lembut. Itu kan yang kalian tahu juga dalam kitab gitu kan. Yesus itu adalah lemah lembut ya kan. Dia mengajari murid-muridnya dengan lemah lembut. Tapi kok nggak ada gitu. Umat Kristen itu nggak, kayak istilahnya kasihnya itu mana gitu loh. Tapi justru kok di sini mengajarinya itu dengan santai, dengan tidak ini ya. Inilah down gitu loh, tenang gitu orangnya gitu. Kayak di sebelah kayak kok dikit-dikit joget-jogetin. Ya harusnya kayak gitulah. Kalau seandainya ada beberapa muslim yang menghujat sana sini ya, itu kan oknum, bukan muslimnya, benar nggak? Benar Mbak, betul. Itu ada beberapa oknum. Ya sama juga dengan Kristen, kalau ada yang menghujat itu bukan Kristen tapi oknumnya gitu kan. Tapi kadang itulah simpel siur gitu. Tapi jadi kadang hati ini bimbang gitu kan. Kok lebih punya kasih ke sini daripada ke sono gitu kan. Kayak gitu. Masih bahasan yang awal ya Mbak ya, terkait dengan surga. Iya, baik. Di Al-Quran itu dijelaskan begini, derajat surga itu apa? Kata Allah, faulaika lahumud darajatul ula. Jadi surga itu adalah tempatnya orang-orang yang memiliki derajat yang mulia. Jadi kalau manusia mulia itu artinya segala sikap dan upayanya itu bersih. Jadi yang masuk ke surga itu kata Allah, taraz zalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'ub bihim walladina amanu wa amilus salihah fi raudatil jannah lahum ma yasha'u inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Yang menarik kemudian di Islam itu ini. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Jadi di Islam itu Mbak, ketika umat Islam itu masuk surga, maka dia bersama dengan anak istrinya. Mereka di sana hidup rukun, seperti yang saya gambarkan tadi. Rukunnya di bumi jauh lebih rukun di sana. Keluarganya bahagia di bumi, jauh lebih bahagia keluarganya di sana. Itulah surganya umat Islam. Jadi kalau misalnya kita melihat data yang ada, misalnya saya nih rindu sama ibu, rindu sama ayah, mereka berdua sudah meninggal dunia. Ada harapan kemudian untuk saya bisa berjumpa dan hidup kembali bersama dengan mereka di surga. Nah, bagaimana caranya? Saya yang ditinggal oleh kedua orang tua saya harus menjadi anak yang soleh. Kapan saya tidak menjadi anak yang soleh, maka saya tidak akan bertemu dengan orang tua saya. Saya ke neraka, orang tua di surga. Maka daripada itu, saya sebagai anak yang ditinggal harus berperilaku baik. Hubungan saya kepada pencipta saya harus baik. Hubungan saya kepada sesama manusia harus baik. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang saya rindukan, kedua orang tua saya yang saya cintai. Nah, tapi kalau
di Bible, mohon maaf nih, di Bible saya tidak pernah menemukan sebuah data bahwa orang-orang akan berkumpul dengan keluarganya kembali di surga. Ini menyedihkan. Saya sering berdialog dengan pendeta. Pertanyaan ini saya ajukan, Bapak, apakah kelak nanti ketika Anda di dunia tidak poligami, Anda setia kepada istri, tapi begitu Anda mati, nanti di surga apakah masih bersama dengan istri? Jawab dia, tidak. Di surga kita tidak saling kenal satu sama lain. Artinya, apa artinya di dunia tidak poligami, setia, tapi di surga di dalam kehidupan yang kekal tidak berumah tangga lagi bersama dengan dia? Apa artinya hidup bersama dengan anak, bersama dengan orang tua di bumi, berkasih-kasih, tapi di surga nggak sama lagi dengan mereka? Kalau di Islam, seabrek aturan main, mulai dari tidur sampai tidur kembali, tujuannya apa? Untuk berbahagia bersama dengan keluarga di surga. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalamnya taman-taman surga, mereka bergembira selama-lamanya. Ini di Islam. Abang nggak boleh Jadi Islam. Iya, silakan. Jadi gini Kak William, ini yang betul apa kata Bang Dezuma tadi ya, bahwa ini tidak akan ditemukan di dalam kitab suci manapun dan dijanjikan oleh Tuhan manapun. Ini salah satunya ya, salah satunya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. Allah ini berfirman, dan sampaikanlah berita gembira ini kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai, di dalam diberikan rezeki buah-buahan dalam sorga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa untuk mereka di dalamnya. Ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, mungkin ini terkait dengan pertanyaan kakak tadi ya. Jadi memang Allah yang sudah menjanjikannya seperti itu, dan ini tidak akan ditemui di dalam kitab manapun bahwa Allah menjamin sorga bagi umat Islam. Bahkan Allah berfirman juga bahwa sorgaku tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW yang memasukinya lebih dulu. Dan Rasulullah juga menjanjikan kepada umatnya bahwa setiap umatku pasti akan masuk sorga. Dan sorga tidak akan diberikan masuk untuk siapapun sebelum umatku memasukinya. Ini yang tidak ditemukan dari pengajaran-pengajaran manapun. Itu Kak William. Ya paham. Kan saya Kak, ke-mute itu, Kak, ke-mute. Tolong dibuka ke-mute, Kak. Itu di-mute itu. Oh, sorry kepencet. Lah, ya itu loh, makanya kan saya kan memang sama sekali memang nggak ngerti dan nggak memahami isi Al-Quran. Makanya kan saya bertanya tentang hal ini, karena begitu banyak orang istilahnya kayak 70 dari itu kayak menjadi suatu ini loh. Jadi kayak bukan dia termasuk hujatan, hinaan gitu kan. Padahal kita kan manusia gitu ya kan. Iya. Makanya kakak udah tepat, bertanyalah kepada ahlinya, ya maksudnya yang mengetahuinya. Jadi jangan bertanya kepada orang-orang yang membenci. Kan, iya. Kedua, kalau kan membenci dari benar pun akan disalahkan Kak, yang baik akan dijelekkan. Kalau itu sifat dari pembenci itu akan seperti itu. Silakan Kak. Ya, karena kemarin kan kayak lewat di berandau kan fiti tentang ustadz membicarakan tentang gimana Islam masuk surga itu kayak mana, yang laki-laki yang ini masuk surga kayak mana. Itu memang ada terjadi selalu 72 bidadari. Aku bilang ini ustadz ini yang salah apa ajaran dia yang salah atau gimana? Makanya kan bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Ya mungkin yang bisa menjelaskan semua itu ya. Dan tadi kan udah jelas gitu kan. Ternyata ada beberapa ustadz yang berarti belum memahami gitu tentang Al-Quran gitu loh. Sampai mereka mengambil beberapa ayat itu cuma untuk menyenangkan umatnya gitu loh. Kalau menurut aku seperti itu. Tapi sebenarnya penjelasan dari Bang Zuma aku udah jelas gitu. Berarti inilah janji Allah untuk umat muslim ketika mereka masuk surga menjadi seperti apa di surga kayak gitu kan. Jadi karena fiti itu orang berpikir bahwa ini maaf ya. Oh ini cuma ayat ini kok cuma isinya kayak ini kan dibilang kayak selangkangan kayak gitu. Jadi kayak nggak enak didengar gitu loh. Ya kan, karena pemahaman dari satu ustadz ke ustadz itu yang berbeda pemahaman, akhirnya mereka menjabarkan seperti itu.
Jadi mungkin kalau ada yang Kristen-Kristen ingin naik bertanya hal itu, silakan bertanya, biarkan kita tidak ada saling hujat gitu loh. Biar nggak ada kontroversi kayak gitu. Kontroversi. Ada, gitu. Jadi jangan pun umat Kristen salah paham dengan hal itu. Iya, salah paham dengan hal itu salah gitu loh. Bu William, Anda betah banget sih jadi orang Kristen, nggak ada cara lain ya, Pak? Iya, kalau memang dapat hidayah kan apa boleh buat. Kita kan ya manusia nggak bisa menyuruh aku, hanya hidayah dari Allah kan yang bisa menyentuh hati aku. Bener nggak? Oke, menurut Mas Glenn kok berisik Mas Glenn. Udah nggak berisik ini. Saya jujur aja, memang saya Kristen, tapi saya Kristen itu saya jujur aja udah kesana KTP gitu kan istilahnya. Saya udah jarang ke gereja aja, udah berapa tahun? Udah 18 tahun nggak pernah gereja. Oke, kalau gitu boleh nggak nanti Bang Juma menjelaskan Mbak William bahwa setuju nggak sih kalau yang pernah ada di muka bumi itu pasti makhluk semua, itu ciptaan Tuhan. Setuju nggak sampai sini? Iya emang ya, semua itu baik. kan ciptaan Tuhan. Ya. Oke, silakan Bang Juma dimasukin termasuk Yesus ya Bu ya. Iya. Ya oke, silakan Bang Juma. Baik, jadi gini Mbak, terkait dengan hadits yang menceritakan tentang 72 bidadari. Jadi gini, sasaran dakwah Rasulullah Muhammad SAW pertama kali adalah merujuk kepada orang jahiliyah, jahil, orang yang, mohon maaf, orang yang bodoh. Yang ada dalam pikiran mereka dan pola kehidupan mereka adalah syahwat. Syahwat minuman keras, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap perbudakan. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghentikan itu dengan mengatakan, kelak jika kamu menghindarkan dirimu dari persinahan, menjadi orang yang saleh kalian, maka Allah menjanjikan kepada kalian 72 bidadari. Bidadari ini apa? Bidadari ini adalah pelayan. Jadi kalau kita bahagia di tempat yang paling mulia, kemudian diberikan pelayan-pelayan dari makhluk-makhluk Tuhan yang indah, yang cantik, menawan, yang tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita. Siapa yang tidak ingin? Kan gitu poinnya. Nah, sedangkan kemudian orang yang masuk surga itu yang saya gambarkan tadi, orang yang diberi derajat tinggi, orang yang diberi derajat mulia. Tidaklah mungkin di hadapan Tuhan orang yang memiliki derajat mulia ini melakukan satu sikap pencabulan. Itu tidak mungkin. Sedangkan yang masuk ke dalam surga adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga kelaminnya dari kemaksiatan. Ini di dunia aja mereka menjaga, apalagi di surga, di hadapan Allah. Maka bidadari yang dimaksud ini adalah pelayan-pelayan, dan istri kita di sana adalah mereka menjadi ratu. Orang yang beriman, kemudian orang yang suci hatinya, orang yang kudus jiwanya, tidaklah mungkin kemudian akan melakukan sesuatu yang sifatnya tidak menjadi seorang yang bersih. Nah, sehingga apa yang dikatakan 72 bidadari itu adalah upaya untuk mengajak mereka meninggalkan kemaksiatan. Sama, mohon maaf nih, sama seketika Yesus kemudian mengajarkan di dalam Matius 19 nomor 29, barang siapa yang meninggalkan maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. Barang siapa yang meninggalkan perempuannya, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Cuman data itu kemudian ketika masuk ke Indonesia, kata gunaika di situ itu dihilangkan terjemahan bahasa Indonesianya, dihilangkan istri, yang ada anak, bapak, ibu, dan seterusnya. Tapi istri dihilangkan harusnya, dan barang siapa yang meninggalkan istrinya dia akan memperoleh 100 kali lipat. Ini upaya kemudian untuk merangsang orang untuk mentaati dan mendekati perintah-perintah Tuhan. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu cenderung kepada wanita. Laki-laki itu kodratnya itu seperti itu. Maka Allah kemudian mengatur.
Allah mengatur, jangan kau bermaksiat, jangan kau mendekati zina. Kamu akan ada masa kalau kamu menjadi orang beriman, mentaati perintahku, tidak melakukan pencabulan dan seterusnya, kau jaga jasadmu, kau jaga hatimu dari hal yang negatif terhadap wanita, maka aku menyediakan bidadari untukmu di surga. Maka orang yang beriman kemudian melakoni, mentaati perintah-perintah Allah. Nah, kemudian wanita sukanya apa? Wanita itu sukanya perhiasan, pakaian yang indah, rumah yang megah dan seterusnya.